Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Mushola Darul Adhkar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama belajar, sama-sama mendalami agama Allah, memahami apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan untuk dirinya, yufaqihu fiddin. Orang kalau diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala jadi orang baik, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan orang ini paham tentang agama, diberi fikih, diberi pemahaman tentang agama. Bukan sekedar pengetahuan, bukan sekedar pengetahuan, sekedar tahu A, B, C, D, tetapi orang yang paham agama itu adalah orang yang ilmunya itu bermanfaat. Ketika dia tahu sesuatu, dia mau mengamalkan ilmunya tersebut. Dia tahu sholat itu wajib, maka dia melaksanakan sholat. Dia tahu zakat itu wajib, dia melaksanakan zakat, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah wa hafathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man indah. Tidaklah suatu kaum, tidaklah orang-orang itu berkumpul di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, di musola, di tempat ibadah, yatluna kitaballah, untuk mengaji, untuk belajar Al-Quran, untuk belajar agama, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan datang kepada orang-orang itu, akan turun kepada orang-orang yang sedang berkumpul di masjid itu sakinah, ketenangan. Berapa banyak orang yang hidupnya itu tidak tenang. Ada orang yang setahun lebih tidak bisa tidur kalau tidak minum pil. Ada orang itu seperti itu. Malam itu walaupun capek bagaimanapun, dia tidak bisa tidur karena pikirannya itu pusing terus. Pikirannya itu dipenuhi hal-hal yang membuat dia tidak tenang. Supaya dia bisa tidur, dia setiap malam harus minum pil, obat penenang untuk agar dirinya itu bisa tidur. Nah, orang-orang yang datang ke rumah Allah, ke masjid untuk berkumpul, ini dijanjikan akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya. Nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum ar-rahmah, akan diselimuti oleh kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua ketika menyayangi anaknya itu akan memberikan hal-hal yang
menyenangkan untuk anaknya. Anaknya ingin makan apa dituruti, anaknya ingin apa dituruti, saking sayangnya kepada anak. Bagaimana dengan orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu saja orang ini akan dimudahkan hidupnya, diberi kesenangan-kesenangan dalam hidup, kebahagiaan dalam hidup baik di dunia maupun di akhirat. Wasyiathumur rahmah wa hafathum al malaikah. Nah, kita berada di sini ini walaupun tidak kita lihat, di sini ini banyak sekali malaikat yang mengelilingi kita. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa malaikat-malaikat itu meletakkan sayapnya. Jadi malaikat itu punya sayap, dan malaikat ini meletakkan sayapnya untuk sebagai penghormatan kepada orang-orang yang belajar agama, dan mereka itu mendoakan kita. Para malaikat itu mendoakan kita. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan tidak hanya malaikat, orang yang mau belajar agama itu didoakan oleh ikan-ikan di laut. Bahkan sampai ikan-ikan di laut, hewan-hewan yang berjalan di darat itu mendoakan orang yang mau belajar agama. Bahkan sampai ikan-ikan di laut. Karena ketika orang mau belajar agama itu berarti orang ini nanti akan menjadi orang yang baik, yang membuat dunia itu barokah. Ketika dunia itu barokah, hewan-hewan itu pun ikut mendapatkan keberkahannya. Makanya sampai ikan-ikan di laut itu ikut mendoakan untuk orang-orang yang mau belajar agama. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang ini, orang-orang yang mau berkumpul di masjid, berkumpul di musola untuk belajar agama itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala, dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita itu datang seperti ini, mungkin tidak dapat ilmu apa-apa, bisa jadi tidak dapat ilmu apa-apa, tetapi mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang disampaikan oleh pematerinya itu sudah tahu semuanya, kita sudah paham semuanya, tetapi kita mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, mendapatkan sakinah, mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita seseorang datang ke majelis ilmunya seorang syekh, datang ke pengajiannya seorang syekh. Orang ini ya diam saja, datang diam saja mendengarkan. Kemudian setelah pengajian itu ditanya oleh syekhnya, ditanya sesuatu, kok nggak paham? Tadi sudah dijelaskan oleh syekhnya, nggak paham. Ditanya apa-apa nggak paham. Terus ditanya lagi, buat apa kamu datang ke sini kalau tidak paham apa-apa? Buat apa datang ke sini kalau tidak dapat ilmu apa-apa? Ternyata orang ini menjawab, hum qaumun la yashqa jalisuhum. Ini mengutip perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang ini, orang-orang yang berada di majelis ilmu itu, la yashqa jalisuhum, tidak akan tidak akan celaka, tidak akan menderita orang-orang yang duduk bersama mereka. Jadi walaupun tidak dapat ilmu apapun, tidak paham penjelasan gurunya, tetapi mendapatkan barokah dari kumpul-kumpul bersama orang yang sedang melakukan kebaikan. Nah, ini sebagai motivasi untuk kita semuanya.
Saya sendiri pun seperti itu. Kadang datang ke pengajian tuh niatnya bukan mendengar pengajiannya. Kadang-kadang itu niatnya tuh iya pengen duduk saja, cari barokah, cari rahmahnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan duduk bersama orang-orang yang sedang menjalankan amal soleh ini dapat kebaikan, kecipratan pahala. Walaupun apa yang disampaikan oleh pematerinya itu kita sudah paham semuanya. Nah, ini sebagai motivasi untuk kita dalam belajar, tidak jangan sampai kita itu bosan. Kalaupun tidak paham materi, setidaknya dapat kebaikan-kebaikan itu tadi. Jamaah mushola azkar, darul azkar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita membahas tentang nisab. Nisabnya zakat. Nisabnya zakat. Ada zakat unta, zakat apa namanya? Zakat hewan ternak, ada zakat emas, perak, uang, ada zakat pertanian, zakat buah-buahan, zakat perdagangan. Yang kemarin kita bahas baru zakat apa? Zakat hewan ternak dan zakat sampai zakat emas, perak, uang itu ya. Untuk binatang ternak kemarin sudah kita bahas bahwa untuk unta itu kapan seseorang harus zakat, yaitu ketika untanya mencapai 5 ekor. Itu batas paling bawah. Batas seseorang harus zakat adalah ketika untanya sudah mencapai 5 ekor dan zakatnya adalah 1 ekor kambing. Kemudian untuk sapi itu nisabnya adalah 30 ekor sapi. Zakatnya 1 ekor sapi yang umur 1 tahun. Kemudian untuk kambing nisabnya batas paling bawahnya adalah 40 ekor, 40 kambing. Zakatnya 1 kambing. Zakatnya 1 kambing. Ini untuk hewan ternak. Dan kemarin sebelumnya kita sudah jelaskan bahwa hewan ternak yang dimaksud di sini itu adalah hewan yang diumbar, yang digembalakan, diangon, bukan hewan yang ditaruh di kandang. Istilahnya adalah saimah. Saimah ini hewan yang makan tanpa harus didatangkan makanan itu kepada hewan ini. Nah, kemudian kemarin kita juga membahas tentang zakat emas, perak, zakat uang. Nisabnya untuk zakat emas itu adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Kemarin kita hitung itu 100 berapa juta, 114 juta atau berapa itu, berdasarkan harga emas sekarang. Jadi nisabnya adalah 85 gram emas. Berapa rupiah? Yaitu tergantung harga emas. Zakatnya 2,5%. Zakatnya 2,5%. Misalnya punya uang, misalnya punya emas 20 dinar, dalam hadis itu 20 dinar, zakatnya adalah setengah dinar. Itu 2,5%. Adapun untuk untuk perak nisabnya itu 200 dirham. Kalau emas tadi 20 dinar, kalau perak itu 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 560 gram. 560 gram perak. Nah, kemarin saya lihat harganya kurang lebih 15.000 atau 16.000
untuk 1 gramnya. Nah itu kalau kita kurskan, kita hitung pakai rupiah, itu ternyata hanya 8 juta sekian. Jadi orang punya uang segitu, punya emas, punya perak dengan nilai 8 juta lebih, tidak sampai 9 juta, itu sudah wajib zakat, wajib dizakati peraknya. Nah, uang itu bagaimana? Uang itu mengikuti emas dan perak ini. Nah, itu tadi emas dan perak ternyata harganya itu selisihnya jauh sekali. Kita yang dijadikan patokan emasnya atau peraknya. Ada yang mengatakan yang dijadikan patokan adalah emasnya. Ada yang mengatakan dijadikan patokan adalah peraknya. Ada yang mengatakan bahwa mengikuti yang paling baik untuk fakir miskin. Yang paling baik itu berarti yang paling rendah yaitu perak tadi 8 juta sekian, 8 juta setengah atau 8 juta berapa itu. Berarti kalau kita punya uang 8 juta setengah, kemarin saya hitung kurang lebih 200 ribu lebih sedikit zakatnya. Nah, itu kalau kita ikut nisab perak. Nah, itu untuk zakat hewan, zakat emas, perak, dan uang. Kemudian malam ini kita akan membahas tentang zakat pertanian. Faslun fi zakati zuru' was thimar. Bab atau pasal tentang zakat pertanian dan buah-buahan. Nah, pertanian di sini maksudnya adalah pertanian bahan pokok, misalnya beras, jagung, dan yang semisalnya yang bisa dijadikan bahan pokok untuk makanan. Kemudian hasil pertanian ini bisa disimpan untuk waktu yang lama. Kemudian untuk buah-buahan yang dimaksud di sini adalah buah kurma dan buah anggur. Semuanya ini adalah makanan pokok. Kurma itu juga termasuk makanan pokok, meskipun dia masuknya buah, tetapi ini makanan pokok bagi bangsa Arab pada zaman itu. Begitu pula anggur. Anggur itu makanan pokok, karena nanti anggur itu akan dikeringkan menjadi kismis. Itu makanan pokok. Sama seperti kurma. Kurma itu nanti kering, bisa disimpan lama. Kismis pun bisa kering dan disimpan lama. Wa nisabu az-zuru' wa thimar khamsatu awsuq. Nisabnya hasil pertanian dan buah-buahan khamsatu awsuq, 5 wasak. Nah, ini 5 wasak itu berapa? 1 wasaknya itu 60 sok. Sok itu berapa? Sok itu 1 fitrah. 1 takaran zakat fitrah itu 1 sok. Kalau 5 wasak berarti 60 dikalikan 5, 300 sok. 300 sok itu berapa kilo? Nah, ini yang membuat rumit dalam zakat pertanian itu karena patokannya adalah takaran, bukan timbangan. Begitu pula dalam zakat fitrah. Kenapa kok ada yang bilang zakat fitrah itu 2,5 kilo, ada yang bilang 2,6 kilo, ada yang bilang 2,7 kilo. Kenapa? Karena patokan aslinya yang diajarkan Nabi SAW itu bukan timbangan, tetapi takaran, ditakar. Nah, beras itu bisa jadi bobotnya beda-beda antara
beras jenis yang satu dengan beras jenis yang lain. Apalagi kalau beras dengan kurma, satu sok beras dengan satu sok kurma itu bobotnya berbeda. Anggaplah satu sok itu satu kresek misalnya, satu kresek kurma dengan satu kresek beras itu bobotnya berbeda. Nah ini tantangan dalam memahami zakat pertanian itu seperti itu. Jadi kita tidak punya patokan pasti tentang kilonya berapa. Yang ada hanya di sini dijelaskan itunya, apa namanya, takerannya. Takerannya adalah 5 wasak, yaitu 300 sok. Anggaplah kalau misal satu sok itu 2,5 kilo. 2,5 kilo berarti 300 sok itu 750 kilogram. Nah, umpama kita pakai takaran, kita pakai patokan bahwa satu zakat fitrah itu 2,5 kilo, maka orang itu wajib zakat kalau dia punya 750 kilogram beras. Jadi panennya itu, hasil panennya adalah 750 gram beras, bukan gabah tapi beras. Jadi ngitungnya itu kalau sudah dalam bentuk beras 750 gram, 7 kintal setengah. Karung blangsing itu biasanya isinya berapa kilo kalau beras yang besar itu? Ada yang kalau 25 kilo 750 bagi 25. Kalau pakai karung yang 25 kilo itu berarti 30 karung. Punya 30 karung beras. Kalau pakai karung yang 25 kilo. Kalau pakai karung yang 50 kilo yang lebih besar lagi itu berarti 15 karung. Nah, kurang lebih segitu. Takerannya pakai karung itu. Takerannya. Kalau pakai karung yang 50 kilo berarti 15 karung. Timbangannya berapa? Ya beda-beda. Umpamanya jagung berarti 15 karung jagung yang ukuran 50 kilo. Karung ukuran 50 kilo. Nah itu nisab untuk hasil pertanian maupun buah. Zakatnya berapa? Wa fiha in suqiyat bima isama aus asai al ushru. Zakatnya itu kalau tanaman itu diairi dengan hujan saja, jadi tidak pakai apa namanya, tidak ada usaha dari petaninya untuk mendatangkan air, maka zakatnya adalah 1/10, yaitu 10%. Zakatnya 10%. Kalau petani ini tidak perlu nyirami, tidak perlu pakai diesel, itu zakatnya 10%. Wa in sukiyat bidulab au nadah, kalau diairi dengan alat pengairan atau disirami, maka zakatnya nisful usyur, 5%. Wa in suqiya nisfuha bihadza wa nisfuha bihadza fa fihi salah satu arba' al-usyur. Kalau di musim, misalnya di musim hujan disirami dengan hujan, di musim kemarau dipakai diesel misalnya, jadi setengah-setengah. Bagaimana zakatnya? Zakatnya adalah 7,5%. Jadi kalau tidak pakai alat sama sekali, tidak pakai usaha sama sekali, zakatnya 10%. Kalau
setengah-setengah, kalau pakai usaha zakatnya 5%, kalau setengah-setengah zakatnya 7,5%, 7,5%. Itu takaran zakatnya. Umpamanya tadi kita anggap nisabnya 750 kilo, maka 10% itu 75 kilo. 75 kilo. Kalau tanpa usaha. Nah, umumnya kalau petani sekarang ya pakai usaha, harus diairi pakai diesel atau sebagainya, karena airnya susah kalau di kita. 750 kilo berarti zakatnya hanya 5%. 5% itu 37,5 kilo. 37,5 kilo. Nah, ini zakat untuk pertanian. Nah, saya pernah ditanya itu begini, ini orang tani itu modalnya besar. Orang tani itu modalnya besar. Kalau zaman dulu mungkin modalnya lebih enteng. Kalau sekarang bibitnya mahal, pupuknya mahal, harga jualnya tidak seberapa. Pupuknya mahal, bibitnya mahal, nanti waktunya panen harus mempekerjakan banyak orang. Nah, ternyata harga jualnya tuh murah sekali. Ini gimana zakatnya itu? Apakah dikurangi modalnya apa bagaimana? Apakah dikurangi biaya-biaya selama melakukan pertanian atau tidak? Ya, zahirnya hadis-hadis itu menunjukkan bahwa tidak. Kalau dapat 750 kilo, ya 750 kilo itu diambil persenannya. Walaupun mungkin modalnya itu sama dengan 500 kilo misalnya. Walaupun modalnya itu sama dengan beras 500 kilo. Nah, itu zahirnya hadis-hadis seperti itu. Dan banyak ulama mengatakan seperti itu. Tetapi ada juga ulama itu yang meringankan. Jadi itu nanti 750 kilo itu dipotong dulu dengan biayanya, dipotong dengan biaya-biaya selama proses pertanian itu. Umpamanya biayanya itu 300 kilo, 250 kilo misalnya, anggaplah 250 kilo. Ini biayanya itu setara dengan 250 kilo. Berarti yang di persennya tinggal 500-nya. 500 kilo itu diambil 5%-nya. Jadi bukan 750 kilo diambil 5%-nya, tetapi 500 kilo diambil 5%-nya. Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Kalau ternyata biayanya itu setara dengan 500 kilo, berarti yang diambil zakatnya hanya 250 kilo. 5% dari 250 kilo. Ada pendapat seperti itu. Kemudian ada pendapat ketiga. Pendapat ketiga itu begini. Maksimal mengurangi biaya itu adalah sepertiga dari hasil panen. Kalau hasil panennya 750 kilo, berarti sepertiganya itu 250 kilo. Ya, nguranginya hanya 250 kilo saja, walaupun kenyataannya biayanya mungkin lebih dari 250 kilo. Nah, begitu pandangan para ulama. Tetapi zahir hadis itu menunjukkan tidak dipedulikan, biaya itu tidak dipedulikan. Jadi yang dipedulikan hanya hasilnya saja. Pokoknya hasilnya segitu ya dizakati 5% atau 10%, tergantung cara perawatannya. Zakat urudi at-tijarah. Kemudian zakat tentang barang dagangan. Tuqawwamu urud at-tijarah inda akhiril haul bimasturiyat bihi. Barang dagangan itu dinilai dengan uang yang digunakan untuk
membeli. Kalau di kita dinilai dengan rupiah, kulaannya pakai rupiah ya dinilai dengan rupiah, kulaannya pakai dolar ya dinilai dengan dolar, kulaannya menggunakan ringgit ya dinilai dengan ringgit. Nah ini disesuaikan dengan emas dan perak itu tadi juga disesuaikan dengan emas dan perak, sama dengan zakat uang. Nah ya patokannya sama dengan zakat uang tadi. Kalau kita pakai patokan emas berarti barang dagangannya itu sekitar 100 sekian juta, itu 114 juta atau berapa kemarin itu kita hitung. Itu kalau kita samakan dengan emas. Kalau kita samakan dengan perak, kita samakan dengan perak ya nilainya hanya 8,5 juta kurang lebih. Nah, itu nisab barang dagangan. Jadi barang dagangan apa? Dagangannya sedikit, nggak sampai jadi saudagar, tetapi karena kita ngikuti perak maka sudah wajib zakat kalau ikut perak. Dan yang lebih baik itu pakai perak, karena dengan begitu kita lebih mudah menjalankan zakat. Kalau mengikuti emas itu mungkin tidak semua orang itu bisa zakat. Zakatnya berapa? Yukhraju min dzalika rubu'ul usyri. Dikeluarkan sebanyak 2,5% dari barang dagangan itu. Jadi tidak hanya barang dagangannya yang dinilai. Orang berdagang itu yang dimiliki apa? Dimiliki adalah barang dagangan, dia juga memiliki uang kas biasanya. Setelah dagang, barangnya diputar, ada uang. Ini nanti ditotal, uangnya berapa, barangnya itu harganya berapa. Ini harga pula apa harga jual. Yang dijadikan patokan adalah harga jualnya. Harga jualnya berapa, itu yang dijadikan patokan, bukan harga kulaannya. Ini nanti ditotal dengan uang kasnya. Adapun peralatan-peralatan, mesin dan sebagainya. Misal orang dagang itu dia punya punya mesin jahit atau mesin, kalau dagang roti ya mesin alat-alat masak itu, atau dia punya kendaraan untuk mengantarkan barang dagangan. Nah ini tidak dihitung, yang dihitung hanya barang dagangan berserta uang kasnya saja. Adapun peralatan-peralatan itu tidak dihitung. Misalnya punya toko, tokonya tidak dihitung. Punya mobil, mobilnya tidak dihitung di dalam zakat. Hitung hanya barang dagangannya, hanya barang-barang itu, kemudian uang kasnya di total ada berapa, kemudian dikeluarkan zakatnya. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahab wal fiddah yukhraju minhu rubu'ul usyur fil hal. Wa ma yujadu minar rikaz fa fihi al-khums fil hal. Apa yang dikeluarkan dari tambang, ada orang nambang emas kok dapat emas itu sampai nisab. Ini kalau tambang besar itu mungkin, kalau orang yang ngayak di sungai itu nggak mungkin dapat sampai nisab. Wa mastukhrija min ma'adinidz dzahab wal fiddah yukhraju minhu. Dikeluarkan darinya rubu'ul usyur fil hal, langsung. Orang nambang emas kok dapat emas setara dengan nisab, itu dikeluarkan langsung, tidak nunggu haul, tidak nunggu sampai 1 tahun. Ya, mirip dengan zakat pertanian. Jadi orang nambang kemudian dapat nisab, maka zakatnya seketika itu. Wa ma yujadu minar rikaz fa fihi al-khumsu fil hal.
Kalau nemu rikas, rikas ini adalah harta karun, harta peninggalan zaman dahulu. Misalnya kita gali pondasi rumah, kok nemu peti isinya emas peninggalan Majapahit misalnya, maka ini zakatnya adalah khums, 1/5, 20%. Zakatnya besar ini, 20%. Kita sedang keruk-keruk tanah atau sedang gali tanah, gali sumur, kok nemu harta karun. Harta karun yang mencapai nisab, nemu peti isinya emas semuanya. Nah, ini zakatnya 20%, 1/5. Nah, zakatnya lumayan banyak. Nah, ini tentang nisab-nisab zakat. Barangkali ada yang ditanyakan sampai di situ tadi tentang nisab dan tentang besaran zakat yang harus dikeluarkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.